Baik, nama saya Jenny Liana Umul, kelas C semester 6. Di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah kualitatif. Langsung saja, arahan baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif. Arahan baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif terdiri dari volume tematik yang diedit yang membantu kita memahami konsep filosofis yang mendasari teori dan bagaimana mempraktikkan teori untuk mewujudkan keadilan sosial. Bab-bab dalam setiap volume dari para sarjana mapan dan yang baru muncul dan sebagian besar diambil dari makalah di Kongres Internasional. Penyelidikan kualitatif tahunan mewakili arah baru untuk memasuki teori dalam penelitian kualitatif yang berorientasi pada keadilan. Mengambil minat khusus pada ahli teori yang belum memiliki pengaruh arus utama. Seri ini dirancang untuk memanjangkan kehalak yang luas dari para sarjana dan mahasiswa dalam humaniora dalam ilmu sosial. Termasuk mereka yang berpengalaman dalam bahasan filosofis yang dalam teori pemula untuk teori peneliti yang berorientasi. Seri ini ditunjukkan untuk membawa cara-cara eksperimental membaca kehidupan untuk mengimplementasikan perubahan sosial yang radikal. Seorang filosof, Alan Badiou, 1999, menulis bahwa ada 4 perihal prosedur kebenaran, yaitu yang pertama sains, yang kedua politik, yang ketiga cinta, dan yang keempat seni. Katanya, kita tidak boleh terikat pada satu prosedur kebenaran saja, tetapi keempat prosedur tersebut harus semuanya terlibat. Dedikasi terhadap penelitian berbasis seni semacam itu juga bisa menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa seni dapat dimobilisasi untuk mengarahkan kembali politik, terutama ketika kita menemukan tujuan politik menyimpang dari target kebenaran dan yang sebenarnya tersesat. Halnya untuk melayani semua hal hanya kepentingan ekonomi. Bagaimana akhir-akhir ini seni dapat memberi kita sejumlah kebahagiaan. Kalimat indah Vonnegut mungkin membuat kita tertawa, tetapi kita tidak bisa melayani semua dan hal kepentingan ekonomi. Yang menyatakan sama seperti kita membutuhkan seni. Sekarang kita membutuhkan penelitian berbasis seni. Normal dan Sains menulis representasi puitis dari kehidupan tidak hanya menjadi tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah politik untuk mengubah cara kita berpikir tentang orang dan kehidupan mereka, dan menggunakan format puitis kehidupan mereka dalam menggunakan performatif untuk melakukan hal ini. Penyair membuat dunia terlihat dengan cara baru yang berbeda, dengan cara yang tidak diperoleh oleh penulis ilmu sosial biasa. Jika kita mengambil
representasi puitis dalam arti luas. Dalam arti puitis, kita memahami puitis sebagai sesuatu yang menciptakan ex nihilo, bukanlah menciptakan sesuatu dari kehampaan, apa yang dinyatakan matematika sebagai kehimpunan kosong, melainkan memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Untuk menciptakan dalam konteks ketidakadaan, tidak ada yang bertentangan dengan kehampaan, adalah apa yang muncul bertentangan dengan apa yang ada. Jadi jika tujuan puitis adalah dalam konteks tujuan puitis adalah dalam konteks tertentu menghadirkan yang puitis, memungkinkan dalam konteks ini tidak ada apapun di samping puitis yang membawa perubahan ini. Perubahan cara berpikir kita, mungkin kita tujuan puitis memiliki target perubahan puitis ke arah yang lebih baik. Tujuan ini adalah apa yang secara etis diperlukan oleh kita yang tersesat dalam kelimpahan kekosongan politik. Biasanya kita tidak menyatakan bahwa era post-truth mendorong kita ke dalam ketiadaan yang luar biasa ini, ke dalam daftar yang tampaknya tak terbatas tentang apa yang kurang dalam politik. Cek dan balance dalam menghilangkan secara efektif, seperti halnya komitmen terhadap politik, demokrasi, proses hukum, dan bentuk-bentuk keadilan, prosedur, dan lainnya. Absen adalah kekhawatiran bagi pengungsi sebagai manusia untuk spesifik lain dari planet itu sendiri. Hilang sudah dikhawatirkan untuk depan kolektif semua makhluk di bumi yang memiliki dunia. Dengan cara inilah kita dapat menganggap pernyataan Densin sebagai salah satu yang menunjukkan tanggung jawab etis yang kita miliki. Sehubungan dengan puitis, begitulah masalah kita dengan tanggung jawab etis kita tampaknya hampir tak terbatas ketika kita menghadapinya. Jadi tampaknya ini banyak sekali yang harus diselesaikan secara puitis. Puitis membuat kebenaran dari banyak hal dipahami sebagai kehadiran yang telah mencapai batas bahas. Dengan kata lain, puisi dan lagu kapasitas bahasan untuk membuat penganggasan murni tentang ada, hadir, dan penghapusan objektivitas empirisnya. Membongkar bagian ini, kita harus mencatat bahwa Podium menyatakan ini adalah konteks keinginan Plato untuk membuat puisi dan polis dari kota, ya, tetapi lebih tepatnya dari politik, baik Densis maupun Bodio. Tidak akan setuju seperti yang diwujudkan Bodio. Puisi itu mengungkapkan pikiran, sehingga bisa dikatakan itu bukan pikiran menggunakan apa yang melampaui batas pemikiran. Dan ketika bukan Plato sendiri yang menemukan dirinya telah menemukan batas-batas ini, dia sering harus menggunakan metafora, kebahasan puitis. Mungkin kasus modernitas cenderung melibatkan Plato dan membuat puitis menjadi ideal
Ini juga tidak sepenuhnya benar, tetapi jika kita ingin percaya bahwa kita berada dalam situasi postmodern, maka mungkin ini tidak masalah. Baik, itu saja materi yang perlu saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.